kesempatan yang pertama bagi saya untuk membawakan renungan di Perduki chapter Tangerang ini. Nama saya Patricia Hasni dari komunitas Pasutri Maria Yosef Jakarta. Ya, biasa kami mengadakan pertemuan di Uang Plaza setiap hari Sabtu pertama. Baik, saya rasa itu aja, nggak usah panjang-panjang ya. Dan tanpa terasa kita sudah masuk di dalam Advent yang kedua. Dan malam hari ini saya mendapat tema yaitu kesaksian Kristus di dalam Advent yang kedua. Bagaimana kita diajak untuk berbela rasa dan peka kepada kaum kecil, lemah, papa. Baik, kita akan bersama-sama pada malam hari ini membaca dari Kitab Injil Yohanes bab 15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 17. Perintah supaya saling mengasihi. Kita akan baca bersama-sama dari ayat 12 sampai dengan ayat 17. Bisa diawali oleh yang bapak-bapak dulu. Injil Yohanes bab 15. Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai dengan ayat 17, sesuai dengan panduan dari Advent kita, ya. Baik, yang bapak-bapak bisa mengawali ayat yang ke-12, lalu kemudian dan ibu-ibu ayat ke-13 dan seterusnya. Kita bisa mulai 1, 2, 3. Inilah yang merasa bapak-bapak. Ya. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar daripadamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin ajak Bapak Ibu semua untuk doa sejenak sebelum kita masuk dalam firman. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita sadari kita hadir di tempat ini. Kita sadari Roh yang ada di dalam kita, dan Dia bertahta di dalam batin kita. Tuhome shikia, Tuhom pa'ainana itu. Bapa yang Maha Rahim, Engkau sumber kehidupan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami. Ambil alih seluruh waktu ini. Kuasai hati dan pikiran umat-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus yang bekerja, mengajar, menerangi, menegur, dan menguatkan setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan malam ini. Biarlah saat ini jaga hati kami, agar nama-Mu dipermuliakan saat ini, saat firman-Mu diwartakan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kira hampir semua dari kita tahu
ada seekor kucing yang namanya Bobby Kertanegara. Dia adalah seekor kucing pemilik dari Presiden kita Prabowo. Karena rumahnya di Jalan Kertanegara, maka namanya Bobby Kertanegara. Keren ya. Saya kagum dengan seekor kucing ini karena dia lain daripada kucing yang lain. Kenapa? Hanya dia yang bisa naik ke atas meja Bapak Presiden. Siapa yang berani mengganggu Bobby berarti berhadapan dengan Bapak Presiden. Woi, dari kucing-kucing yang lain, Bobby istimewa, Bapak Ibu. Apakah Bobby bangga dimiliki oleh seorang presiden? Mungkin dia tidak tahu. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, kita semua dan saya, siapa pemiliknya? Raja di atas segala raja, Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Saya, Bapak Ibu, kepunyaannya. Begitu istimewa. Kita adalah orang ring pertama dari Bapa kita di surga. Dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya juga kepadamu. Hebat, istimewa kita, punya hak yang luar biasa. Apakah kita sadar kalau kita ini ahli waris kerajaan Allah? Artinya hanya kita yang bisa bermain-main di atas meja Bapa kita. Bebas kita datang. Siapa yang berani mengganggu kita berhadapan dengan yang punya, yaitu Bapa di surga. Betapa amannya kita, betapa istimewanya kita. Apakah kita sadar? Pertanyaan yang kedua, apakah karakter kita, cara berpikir kita, cara berucap kita, cara bersikap kita, sikap hati dan pikiran kita sama dengan Bapa kita? Sehingga orang akan melihat sungguh luar biasa, pasti bapaknya keren, anaknya aja seperti ini. Pangeran William ketika datang ke Jakarta, dia pergi ke Jogja, lalu kemudian dia ingin mencoba untuk naik sepeda, naik becak. Ketika dia naik becak, lalu dia bilang sama bapaknya, Pak, Bapak yang duduk di becak, saya yang menggoes becaknya. Karena menurut saya antik ya ini, saya belum pernah lihat di Inggris, tidak ada benda seperti ini. Dia ingin mencobanya. Ketika dia mulai mengais becak itu, apakah dia tetap pangeran? Tetap pangeran. Apapun yang dia kerjakan, dia tetap pangeran. Status itu melekat terus pada dia. Demikian juga kita. Apapun posisi kita, situasi hidup kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, status kita tetap bahwa Bapak, Ibu, dan saya adalah anak Allah. Katakan kepada tetangga sebelahnya, kamu anak Allah. Kita ini duta besar kerajaan Allah. Jangan lupa ya guys, kita ini adalah duta besar kerajaan Allah. Jadi kalau ada yang berani mengganggu kita, kita tinggal masuk ke dalam kedutaan, kita langsung dapat
satu perlindungan hak istimewa. Demikian juga dalam hidup kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan karena semuanya dijamin oleh Dia. Namun seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, karena persoalan yang tidak selesai, karena situasi yang terus menekan, karena lingkungan yang tidak menyenangkan, sehingga seringkali kita lupa status kita. Padahal kita tetap anak Allah. Keadaan-keadaan ini yang seringkali kita berlaku menjadi berbeda, tidak lagi bersikap seperti anak raja. Bapak Ibu, ini yang diminta oleh Allah. Ini adalah perintah. Dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Berasa gak kita dikasihi oleh Allah, oleh Bapa kita? Ini penting sekali. Pengalaman dikasihi oleh Allah ini menjadi satu kekuatan dalam menghadapi segala situasi apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menghadapi masalah, kita ingat dengan kasih yang pernah kita alami, kita tidak akan pernah menyerah. Karena Dia menjamin hidupku, Dia mengasihi aku, Dia peduli dengan aku, Dia tidak pernah meninggalkan aku. Ini bukan klise, tetapi saya alami. Nah, kalau kita nggak pernah alami, ini jadi soal. Berapa banyak kita tahu cuman Allah mengasihi ya kalanya, tapi kita sendiri tidak mengalami. Ini yang menjadi soal. Penting kita mengalami kasih Tuhan. Tuhan mengatakan perintah ini Dia yang menyuruh. Berarti suatu perintah kalau tidak dilakukan ada konsekuensinya? Ada. Karena ini perintah berarti kita harus melakukan. Karena Dia lebih dulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Bapak Ibu, tidak gampang loh ini. Kedengarannya klise, sampai kita bosan mungkin mendengar kata mengasihi. Sehingga kalau ada tema kasihilah sesama manusia, kita langsung rasanya mungkin bosan dengan kalimat itu. Tetapi ini penting, karena kasih adalah ciri khas daripada Bapa kita. Salah satu karakternya adalah mengasihi. Dan ini yang Dia ingini kita miliki, karakter itu. Karena dalam proses hidup kita, tujuan Dia yang pertama adalah supaya kita menjadi serupa dengan Dia. To be like Jesus. Seluruh hidup kita akhirnya ujungnya bermuara, Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Kristus. Salah satunya adalah Dia yang mengasihi. Apa itu mengasihi? Mengasihi hatinya yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasih ketika melihat orang lain menderita. Ini yang kita harus tahu, bagaimana cara kerja Allah kita, bagaimana kuasanya bekerja, bagaimana kita juga harus berbuat seperti itu. Berarti dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus melihat bagaimana gerak Allah, kehadirannya di dalam hidup kita. Ketika Bapak Ibu yang sudah menikah bertahun-tahun, pasti sudah bergaul erat, bergaul mesra dengan pasangannya. Tentu bagi Pak Sutri yang hidupnya baik, normal, mengenal pasangannya satu sama lain. Bahkan belum berucap pun baru lihat gerak-gerik tubuhnya udah paham ya. Nah itu senyum-senyum, berarti dia udah paham. Oh kalau begini suami saya mau ini, mau begini, mau begini. Jadi gestur tubuhnya sudah bisa dibaca ya. Demikian juga kita dengan Tuhan, demikian kita dengan Allah Bapa. Kalau kita bergaul erat dengan Dia, bergaul mesra dengan Dia, mempunyai relasi yang baik dengan Dia, maka kita mengenal gestur Allah
dalam kehidupan kita. Dalam gerak-gerik Allah, dalam peristiwa hidup kita, kita mengenal kehadirannya, kita mengenal apa yang Dia mau di dalam kehidupan kita. Dan ini penting sebagai orang percaya. Jadi kita tahu bagaimana cara Allah kita bekerja, sehingga kita mengenali kehadirannya, sehingga kita mudah untuk mengenal apa rencananya di dalam hidup ini, sehingga banyak alasan untuk kita terus bisa bersyukur sekalipun situasi hidup kita mengalami satu himpitan, mungkin bosan, mungkin jenuh, mungkin lelah dalam perjalanan pikiran dan batin kita. Tetapi tidak pernah orang percaya kehilangan pengharapan, karena ini yang Dia mau. Karena ada alasan yang mendasar Dia berharap, yaitu harap yang tidak sia-sia, tapi berharap yang sungguh mempunyai hasil dan goal yang baik. Karena Dia tahu bagaimana Allahnya akan memelihara dia, bagaimana Allahnya peduli dengan dia, seperti Pak Prabowo yang selalu peduli dengan Bobi. Saya berani yakin Bobi lebih disayang daripada putranya. Dia bisa menghibur, dia menjadi kegembiraan, ya. Dalam saat kesendirian, Bobi pasti banyak menghibur, ya, dengan gesturnya yang lucu begitu, ya, imut begitu, putih gendut gitu, ya. Nah, apakah kita juga menjadi kesukaan Bapak, menjadi kesenangan hatinya? Ketika hati Allah disenangkan, apa yang Dia punya pasti Dia berikan kepada kita. Jadi gak usah ragu, gak usah khawatir. Maka Dia katakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ini perintahnya. Di dalam engkau mengasihi, engkau harus menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Pergilah, hasilkanlah buah. Kita tidak bisa menghasilkan buah kalau kita tidak melekat pada sang pohon anggur itu. Betapa luar biasanya kasih itu. Bapak bisa berbuat sesuatu, Dia nggak perlu kita. Aduh, kita apa artinya sih manusia yang rapuh, berdosa dan lemah ini? Tapi Dia beri kehormatan yang luar biasa. Dia katakan, aku butuh tanganmu, aku butuh kakimu, aku butuh hidupmu. Luar biasa. Dia beri kita kehormatan, Dia beri kita kepercayaan yang luar biasa. Dia pilih kita. Dia katakan, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Suatu yang luar biasa dan istimewa. Coba kita lihat kalau di dalam festival lagu, ya, Idol, itu semua berlomba untuk jadi juara. Kalau terpilih jadi juara, wow, happy-nya, ya, sampai senangnya. Lalu saya pikir kita dipilih sama Allah untuk jadi rekan kerjanya, biasa aja tuh. Ini yang harus kita sadari. Betapa luar biasanya kita jadi rekan kerja Dia. Jadi kita dijamin Bapak Ibu. Gak mungkin ada yang berani menolak kalau kita sembarangan, ya. Dia pasti beraksi. Makanya pentingnya kita bersatu dengan Bapa kita, pentingnya kita mengenal cara Dia kerja, pentingnya kita mengenal karakter Dia, supaya saya juga menjadi serupa dengan Dia dalam karakter kita, dalam sikap hati dan cara pikir. Ketulusan, Yesus hatinya tulus luar biasa, berbelas kasih, tidak pernah lelah, dan Dia punya jati diri yang kuat kemanapun Dia pergi, sekalipun Dia dicaci, dipermalukan, ditolak, Dia tetap tidak kehilangan jati dirinya. Karena Dia tahu siapa yang utus Dia. Dia tahu visi dan misi di dalam hidupnya. Ini penting buat kita. Kita tahu visi kita apa dalam pelayanan. Kita tahu Tuhan mau apa. Dalam bersekutu, Tuhan mau apa dengan Perhuni Chapter Tangerang ini. Kita harus tahu, sehingga mata kita tertuju kepada visi itu. Sekalipun berat, sekalipun masalahnya ada, goncangan ada di dalam tim, tapi kritikan ada, kita terus berjalan ke depan. Karena kita tahu tujuan kita.
yaitu apa? Seperti pelari, kata Paulus, kita berlari menuju kepada garis finish. Dan ketika kita berlari, terus mata kita tertuju ke depan, menuju sampai garis finish dengan speed kita yang berbeda-beda, tapi kita sampai ke sana. Karena apa? Tuhan sudah pilih saudara dan saya. Mari kita berjalan terus, move on, jangan pernah stop. Kalau lelah, istirahat boleh sejenak, kurangi speed kita, tapi jangan sampai istirahat. Kalau sudah parkir, biasanya ketiduran di bawah pohon. Nah, itu bahaya. Jadi jangan sampai parkir di dalam pelayanan, terus berjalan. Kalau letih, wajar, kurangi speednya. Mungkin Tuhan mau berbicara sesuatu, ya. Kadang-kadang dalam perjalanan kita, dalam menuju satu tempat, pasti ada persimpangan. Seperti saya, ini pertama kali saya jalan ke tempat ini. Banyak ketika lurus jalan belok kiri atau belok kanan. Kesempatan untuk berhenti sejenak berpikir, salah belok, tujuan tidak sampai. Nah, jadi puji Tuhan ya, Google bisa dipercaya juga. Berarti siapa Google dalam hidup kita nih? Yaitu firman-Nya. Terus firman itu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kita. Dia penuntun. Kalau kita nggak baca firman-Nya, berarti kita berjalan di dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu, perintahnya mengasihi untuk kita berbuat. Tidak gampang, ya. Sekarang kita katakan sebagai orang percaya harus mengasihi. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi orang yang kita percaya, yang kita beri kedudukan, yang kita angkat menjadi staf kita, mengkhianati kita? Haleluya. Ini adalah kesempatan untuk mengasihi. Mudah? Tidak mudah. Tapi dia katakan kamu harus mengasihi. Berapa kali Petrus bilang, capek bos. Sudah berapa kali aku ampuni dia? 7 kali? Belum. 70 kali. 7 kali 7, ya. Jadi artinya dalam satu hari 24 jam kita terus menerus setiap saat mengampuni semua orang yang membuat kita jengkel, yang membuat kita tersinggung, yang membuat kita kesal, yang membuat kita ngedumel. Sekarang tinggal sikap hati kita, mau ngedumel terus atau kita mau ubah. Di dalam masa Advent ini seperti mobil, ada tune up. Mau melanjutkan perjalanan harus turun mesin dulu, periksa semuanya, olinya oke, remnya oke, semuanya, bannya. Kalau ada satu mur yang lepas, wah gawat, ya. Nah, ini waktunya mengencangkan semuanya. Inilah Advent. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan lagi untuk apa? Membersihkan hati lagi, membersihkan pikiran lagi, bersih-bersih semuanya, ampuni semua. Yang tadi ngedumel, sekarang kita ganti dengan pujian. Yang tadinya kita sedih, mulai kita belajar untuk mengganti sikap hati dengan bergembira. Ini pilihan. Setiap hari kita disodori untuk memilih, apakah saya mau membenci atau mengampuni, apakah mau ngedumel atau mau bersyukur, apakah mau bergembira atau mau sedih, atau mau jengkel, atau mau, ya sudah, kita cari jalan yang terbaik. Pilihan ada di tangan kita. Kita diberikan kebebasan yang luar biasa, dan ini yang harus kita pertanggungjawabkan, kebebasan ini. Karena Bapak bilang, kalau kamu mau mengasihi saya karena takut, kamu tertekan. Tetapi yang dia mau takut di sini, takut akan Allah, artinya saya tidak mau melukai hatinya. Biarlah setiap sikap saya menyenangkan hatinya. Bapak Ibu, nggak gampang ngomong di sini mah enak, lidah tak bertulang, tapi ngadapinya, ya.
Dalam perjalanan hidup saya pernah terjebak selama 7 tahun dalam hal untuk mengampuni. Lama jangan ikuti ya. Karena apa? Saya katakan, Tuhan saya mau mengampuni. Tapi begitu melihat ya, kita udah mencoba melawan, menegur, dia buang muka. Kita mau senyum, dia cemberut sekali, 2 kali. Katanya Tuhan 77 kali. Indikasi kaki masih menempel di bumi, belum melayang-layang ini ya. Betul, saya masih nempel di bumi. Berarti wajar ya. Nah, jadi sangat mengganggu dalam kehidupan saya. Saya harus di mimbar omong, tetapi besok saya harus hadapi orang-orang ini. Bagaimana ya orang yang mengkhianati kita, yang menusuk kita dari belakang ada di hadapan kita. Maka kita harus mengasihi dia. Jatuh bangun di sana. Tapi akhirnya ternyata saya baru mengerti bahwa mengampuni beda dengan perasaan. Mengampuni adalah satu sikap, keputusan. Saya sungguh mau mengampuni. Romo sendiri almarhum, dia yang mengajarkan saya untuk lolos dari perangkap ini. Ketika saya ngaku dosa dengan dia kata, kamu mau mengampuni? Saya sudah mengampuni Romo, tapi saya jatuh lagi, saya kesal melihat dia, saya benci sama dia, saya menangis malam pulang. Besok saya kesal lagi dengan dia. Lalu dia katakan, mengampuni adalah satu sikap keputusan batinmu. Kamu mau? Mau. Ketika kamu mau, rahmat Allah terbuka. Rahmat pengampunan itu turun atasmu. Doa dan minta terus. Mungkin perasaanmu akan terus masih ada jengkel, kesal, sedih, benci. Biarkan kamu hadapi itu. Kamu terima perasaan-perasaan itu. Tetapi sikap batinmu tidak berubah bahwa kau mau terus mengampuni dia. Mau dan mau. Nanti Tuhan akan membereskan perasaan itu. Ternyata benar. Ya ampun, coba kemarin-kemarin saya ngomong, kenapa mesti nunggu 7 tahun ya. Ternyata ketika saya mulai mengerti bahwa mengampuni itu adalah satu sikap hati, bukan perasaan, akhirnya satu hari saya terbebas. Perasaan itu ada, nah, tapi lama-lama dia menghilang. Gak tahu ya, tahu dia hilang. Kapan kita tahu kita sungguh dan sungguh mengampuni dia? Ketika dia dalam kesulitan, ketika dia dalam bencana, kita bisa tolong dia dengan sepenuh hati dan sepenuh hati. Tetapi jujur saja, karena saya wanita biasanya terjebak dengan perasaan. Pikirnya kalau sudah mengampuni itu kita bisa bergandengan tangan lagi ke kafe, kita ke kantin bisa hehe lagi, bisa ngobrol-ngobrol dengan baik. Ini artinya sudah mengampuni gitu. Ternyata enggak seperti itu. Selama sikap hati kita menerima dia apa adanya, bukan berarti kita kalau kita tidak bisa bergandengan tangan lagi, tidak bisa hehe, enggak masalah. Tetapi hati kita, sikap hati batin ini tidak lagi marah terhadap dia. Jadi perasaan biarkan mengalir, nanti Tuhan akan membereskan itu. Hadapi terus perasaan demi perasaan itu. Jadi rupanya dengan peristiwa itu Tuhan mengajarkan bagaimana saya untuk bersabar, menerima orang apa adanya. Tuhan mengajarkan saya untuk berdoa. Kalau nggak berdoa mungkin. Jadi dengan itu saya berani menghadapi diri saya sendiri, ya seperti itu. Belajar mengenal diri sendiri, mengenal Tuhan mau apa, dan cukup seru ya dalam hal mengampuni. Akhirnya di dalam perjalanan pelayanan saya kembali lagi menghadapi sekarang. Kalau saya menghadapi Pak Sutri ini, ya, wah ramai lagi ya masalahnya. Satu hari komunitas kami mengadakan suatu conference untuk dengan tema covenant, artinya komitmen ya, bagaimana perjanjian itu di dalam pernikahan dilakukan. Lalu kemudian dan puncaknya adalah semuanya memperbaharui janji nikah.
Jadi ada rekonsiliasi dulu, saling mengampuni, lalu memperbarui janji nikah. Haru biru terjadi. Wah, ya suasana begitu syahdu luar biasa ya dengan Bapak Kardinal Soeharyo yang waktu itu berikan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? 3 hari kemudian, saya lagi pelayanan begini, waktu duduk menanti seperti itu lagi pujian ya, dapat WA. Apakah bisa dibantu sebentar untuk bicara? Saya bilang, maaf saya lagi sedang pelayanan, di WA saja ditulis ada apa. Intinya dia baru tahu kalau suaminya itu selingkuh. Dia shock luar biasa melihat IG tentang keadaan suaminya. Lah, sekarang situasinya seperti apa ini? Tadi udah dijelaskan panjang lebar di konferensinya bagaimana untuk merawat janji pernikahan, bahwa menikah itu adalah sebuah komitmen, bukan sebuah perasaan aja, tapi suka duka, ya, untung dan malang, untuk hidup bersama, menerima apa adanya, mengampuni, saling percaya, semua setuju, ya. Lah sekarang dihadapi langsung, apa yang akan dibuat? Inilah fakta itu. Apakah kita sebagai orang percaya mau terus mengasihi? Omong gampang Bapak Ibu, tapi prakteknya. Dan tidak jarang Tuhan juga ajar untuk kita alami. Nah, ramai, saya nggak cerita ini ya, karena ini adalah urusan internet, jadi ya pokoknya seperti itu. Jadi hal mengampuni ini satu yang serius, dan kita butuh kuasa Tuhan, butuh kekuatan Roh Kudus untuk bisa melakukan ini. Sehingga dalam mengampuni, akhirnya mengasihi, selalu bergerak hati kita oleh belas kasih, yang akhirnya kita juga mau mengasihi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, baru keluar. Dan sekarang kita dihimbau untuk peduli dengan orang-orang kecil, hina papa. Artinya banyak orang kecil bukan berarti juga dalam ekonomi, tetapi juga di dalam perhatian, kasih sayang. Banyak yang kita bisa lakukan ya, untuk kepedulian ini. Kita bisa memberi tenaga, bisa beri doa, kita bisa beri telinga, kita bisa memberi mata kita, waktu kita. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk orang kecil. Bukan saja memberi secara materi. Memberi dengan materi, orang lain mungkin lebih hebat daripada kita, tapi dalam hal hati. Dan di sini menjadi suatu perbedaan orang percaya dan orang-orang yang di luar kita. Maka Bapak Paus mengatakan, ketika kita memberi, apakah kita menyentuh tangannya sehingga kita bisa merasakan ada satu kontak hati, kontak mata, ada cinta yang mengalir di sana. Ya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berjuang dengan kekuatan Allah. Kita yang hina-hina ini minta belas kasihnya, supaya kita juga bisa selalu tergerak oleh belas kasih Allah yang ada di dalam hati kita untuk orang lain. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Kita mau doa sebelum saya akhiri firman ini ya. Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian, lalu kemudian kita masuk dalam penyembahan, baru kita nanti doa bersama-sama untuk permohonan kita. Kita langsung masuk refnya aja. Mungkin ada pemusik tolong ya, dan singer, karena suara saya begitu sangat merdu, yang perlu bantuan motivasi. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Kita sadari Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita mau tinggikan Dia. Biar kasih-Nya mengalir di dalam hati kita. Pujian ini sampai menyentuh hatinya. Toho Moshiki
Kahama aina itu kami mau sembah Engkau Bapa. Biarlah belas kasih-Mu mengalir di antara kami. Mengalir kuasa Roh yang kudus penuhi setiap hati kami. Kau yang menyelidiki hati kami. Biarlah Roh yang kudus menguatkan hati kami di dalam masa pertobatan ini, di masa Advent ini. Biarlah Roh yang kudus yang menunjukkan hal-hal yang tidak berkenan di dalam hati kami. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau meninggalkan segala hal-hal yang buruk. Kami mau memperbarui hati dan pikiran kami. Mengalir kuasa Roh bekerja di dalam hati kami, memberikan niat untuk mengambil keputusan yang baik, sehingga kami boleh mengampuni orang-orang yang mengecewakan kami, yang menjengkelkan, yang menyakiti, yang menyinggung perasaan kami, yang mungkin melukai hati kami. Kami mau ampuni mereka. Berikan hati kami yang baru Bapa.
hati yang penuh belas kasih, yang peduli, selalu tergerak oleh belas kasih untuk orang-orang kecil, lemah dan tersingkir, supaya kami dengan tulus menjadi tangan-tangan-Mu, perpanjangan kaki dan tangan-Mu, mata-Mu Tuhan, untuk hidup kami gunakan dengan baik, supaya rencana-Mu boleh dinyatakan. Kehubushi, ke aina itu. Biarlah firman yang kami dengar malam ini boleh terus bekerja dalam batin kami, bertumbuh, berbuah, dan berhasil limpah, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa Tuhan untuk permohonan-permohonan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Biarlah kuasa-Mu mengalir saat ini di kotak permohonan ini. Yang sakit Kau sembuhkan, Kau letapi dari segala tabib. Engkau tahu mereka yang sedang sungguh-sungguh mendesak membutuhkan pertolongan. Hadirlah Yesus, hadirlah dengan Roh-Mu yang kudus. Kuatkan mereka, hibur mereka yang sedih, yang merasa sendiri dan tersingkir, bahwa Engkau peduli kepada mereka. Mereka yang mengalami kesulitan dalam komunikasi, pulihkan komunikasi mereka, supaya mereka boleh kembali merasakan kasih di tengah-tengah keluarga. Berajalah di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, pulihkan perekonomian mereka. Yang sedang mengalami masalah, berikan jalan keluar. Tuhan, begitu masih banyak permohonan yang ada di dalam kotak ini. Engkau lebih tahu, lebih dulu melihat setiap kebutuhan kami. Biarlah kuasa-Mu bekerja saat ini. Bekerja Bapa. Jika permohonan ini berkenan dan mendatangkan kemuliaan, Engkau pasti mengabulkannya. Bapa, terima kasih untuk malam ini dan semua permohonan syukur kami, hidup kami mau persembahkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan